Balik lagi di Natural Talks, kita channel podcast yang sesuai namanya natural, yang dimana ini kita ngobrol-ngobrol tema-tema mengenai isu-isu sosial sehari-hari ya, dari isu sosial, politik, bisnis, sains dan sebagainya dengan gaya yang natural apa adanya, tanpa skrip. Dan ini balik lagi dengan saya Luki, kemudian Andri, Arya, dan kita di episode kali ini kedatangan narasumber kita, Mbak Maria. Ya. Maria, apa kabarnya? Baik kok. Baik, dan terima kasih nih sudah datang. Dan Mbak Maria ini selaku wira swasta dan influencer juga ya saat ini ya? Iya kok. Iya, waduh, terima kasih sekali nih sudah meluangkan waktunya. Dan influencer, akun sosmednya apa nih? Akun IG-nya atau? Akun IG-nya Maria Novianti. Maria Novianti, oke, nanti tolong di follow ya. Di follow ya. Oke. Konten-kontennya kemarin tentang apa aja sering bikinnya? Banyak, ada tentang pelayanan, ada tentang percintaan, tentang pekerjaan, macam-macam. Oke, nah yang pengen tahu tipsnya dari Mbak Maria atau Kak Maria mungkin manggilnya ya. Oke, nanti boleh dicek ya. Dan wira swasta ini juga sekarang kelola usaha apa, Mbak? Kebetulan saya bergerak di bidang pendidikan, saya punya PAUD, jadi itu untuk anak usia 3-5 tahun. Oke. Siap. Baik. Nah, oke, tadi kebetulan juga konten-konten yang Mbak Maria ini bikin dan fokuskan itu juga terkait dengan pelayanan ya. Ya. Oke, dan ya mungkin sedikit info nih yang mau kita juga banyak bahas di episode kali ini. Itu kan kita melihat waktu itu yang kita bikin tertarik juga buat ngajak Mbak Maria ngobrol sama kita nih kali ini. Iya. Itu waktu itu kan sempat ada pendapat Mbak Maria tentang pelayanan yang waktu itu ternyata isinya ini bukan masalah pelayanannya atau agamanya sih, tapi orang-orangnya itu kok tidak sesuai dengan ajaran kepercayaan mereka gitu. Dan ini mengundang ketertarikan di kita. Sebenarnya ini fenomena yang umum ya. Jadi ini kita ingin mengulasnya tuh banyak terlihat sekarang tuh orang-orang yang mereka tuh ngakunya kayak paling suci, ya rajin ibadah, terus di sosmednya apa tuh mungkin nulisnya agama-agama. Iya, ini agama apapun ya. Kita masing-masing ini juga agama beda-beda. Ya, aku Katolik, Maria juga Katolik, Mbak Maria Protestan. Muslim. Tapi di agama apapun gitu, kita sering lihat orang-orang yang kayak gitu, tapi prakteknya tuh kenyataannya beda gitu. Mereka ngegosip dia, bahkan kadang ya kriminal juga ada, kayak ya di berita-berita nih terus kan sampai sekarang tuh masih suka ada kan, bahkan sampai tokoh-tokoh agama mereka pernah melakukan masalah, bukan pernah lagi ya. Iya. Ya kayak ada yang pendeta KDRT korupsi ya, terus ustadz ada biksu kenapa, dan ini nggak cuma di Indonesia tapi di negara lain gitu. Ini belum yang orang-orang biasa, orang-orang sekitar kita bilang tadi teman sendiri apa, saya juga pernah nemuin sih kayak gitu. Jadi kita pengen bahas kali ini bukan masalah di agamanya atau kepercayaannya ya agama kepercayaan Tuhan itu semuanya benar. Itu mengajarkan kita buat benar, tapi kok kita orang-orangnya ini banyak yang melenceng. Padahal mereka secara labelnya dan secara tampilannya tuh mereka suka menggembar-gemborkan saya percaya ini, saya percaya itu, terapkan tapi kenyataannya kok mereka kok beda dari yang diperlihatkan gitu. Nah kira-kira kalau dari mungkin pengalaman sama sudut pandangnya Mbak Maria, mungkin gimana nih kalau menurut Mbak Maria dulu? Gini, kalau menurut saya pribadi, kita ini berbicara bukan tentang agama, bukan tentang gedungnya, tapi kita bicara oknum yang ada di dalam agama tersebut. Oknumnya berarti itu orang-orangnya. Karena kalau menurut saya pribadi, semua ajaran agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi tidak semua orang bisa menerima setiap ajaran yang agama itu ajarkan. Tidak semuanya bisa memahami, terus bisa sesuai dengan, kalau saya kan Protestan, tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi kalau saya bilang balik lagi, kalau kamu itu
benar-benar mengerti tentang agamamu, harusnya kamu tidak melenceng dari itu semua. Tujuan kamu itu mempunyai agama yang kamu anut sekarang itu apa? Gitu. Jadi agama itu bukan cuma menempel di tubuh kita, bukan cuma menempel di KTP. Gitu. Label, ya? Jangan cuma label, tapi misalnya, saya agamanya Kristen, berarti saya tahu dong apa yang tidak boleh, apa yang boleh, gitu loh. Apa yang diajarkan yang di dalam Alkitab isinya apa yang dijalankan. Jadi bukan cuma sekadar saya Kristen, gitu, atau saya Islam, gitu. Cuman sekadar yaitu kalau kita bilang cuman ada di KTP doang, agama KTP. Ya, gitu. Jadi menurut saya ya balik lagi, yang salah tuh bukan kalau saya bilang bukan organisasinya atau gedungnya atau apa, tapi lebih kepada oknumnya, orang-orangnya yang belum memahami dan belum bisa menjalankan apa yang ada di dalam Alkitab, pokoknya di dalam kitab suci semua agama. Bahkan ada yang sudah mengerti pun melencengkan itu semua, gitu. Padahal sebenarnya kalau kita belajar di setiap agama itu, di kitab suci setiap agama itu mengajarkan semua tuh tentang kebaikan, tentang kasih, tentang memberi, tentang menolong, ya. Iya. Nah, ini kan fenomenanya adalah oknum-oknum ini terkadang menjelaskan atau mengajak sesuatu yang sebenarnya kadang-kadang kelompok atau umat itu menjadi berbeda pandangan ya. Gitu ya, bahkan mungkin terpecah ya, mungkin ya kalau di saya sendiri juga ya ada juga seperti itu, jadi seperti golongan. Nah, sebenarnya yang namanya umat atau kelompok golongan ini, umatnya ini harusnya bagaimana nih kafir yang oknum yang berbeda-beda ini gitu loh, karena kadang-kadang mungkin karena terlalu yakin dengan oknum ini ya ikut ya alirannya atau mungkin ikut ya tempat ibadahnya, jadilah dia ikut oknum itu gitu. Tanpa dia mungkin mendapatkan informasi yang lebih jelas, lebih detail. Jadi istilahnya jatuhnya kayak udah apa ya kalau orang ngomong tuh udah idol atau atlet lah gitu, seperti itu ya, buta gitu ya. Nah, gimana sih sebenarnya cara yang ideal supaya umat ini bisa tahu gitu bahwa ini yang sebenarnya ini harusnya begini, ini yang sebenarnya ini oknum yang ya ujung-ujungnya duit gitu ya, atau ujung-ujungnya ya lain lah amrih gitu ya. Terus gambarnya gimana? Gini, kita sebagai jemaat, kita sebagai umat itu harus cerdas. Cerdas dalam arti gini, sama seperti kita nyari pasangan jodoh, harus tahu bibit, bebet, bobotnya. Ketika kita datang ke tempat ibadah, siapa yang memimpin di situ kita harus tahu pemimpinnya itu siapa, di keluarganya seperti apa. Karena kalau seorang pemimpin bisa memimpin keluarganya dengan baik, biasanya dia akan bisa memimpin orang lain dengan baik. Berarti dari ukuran mikro dulu, dari ukuran keluarga dulu. Kita bisa melihat dari keluarganya dulu. Misalkan Mbak Andri, keluarganya bahagia, harmonis, bisa mengatur istri dan anak-anak, itu otomatis keluar pun bisa seperti itu. Gitu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah kalau kita pergi beribadah nih, kalau saya Kristen ke gereja, saya harus tahu dulu nih pendetanya siapa, bagaimana dengan keluarganya, sikap beliau ke jemaat seperti apa. Gitu. Bibit, bebet, bobot itu penting. Sama aja seperti kita kalau mau cari pasangan hidup kan bukan tiba-tiba dia cantik saya suka, dia ganteng saya suka, enggak dong. Kita harus selidiki bibit, bebet, bobotnya seperti apa. Kira-kira seperti itu, Mandi. Nah, pada saat terjadi pamrih dari oknum-oknum tersebut gitu ya, yang udah kelihatan ya misalnya kok jadinya sering mintain duit sih gitu ya, apapun alasannya gitu ya. Nah, terkadang umat tuh golongan kelompok berat untuk menolaknya gitu ya gitu. Nah, ini apa sebuah rasa yang memang terdogma atau mungkin rasa yang nggak enak atau gimana sebenarnya? Jadi akhirnya tetap aja duit keluar. Itu sih menurut saya lebih kepada
Karena kan di semua apa namanya ayat di semua Alkitab lah kita bilang, ajaran agama manapun itu kan pasti ada kayak harus memberi. Paling gampang ya kayak kita di agama saya sendiri pun ada harus memberikan persepuluhan, ya kan? Padahal kalau menurut saya pribadi, ketika kita bekerja, kita mendapat gaji kita ini sebenarnya bisa dibilang udah kurang nih untuk kehidupan sehari-hari. Kalaupun misalnya ada lebih, kita pengen nolong mamah kita misalnya. Secara pemikiran saya, apakah Tuhan akan menerima uang kita 10% ini tapi kita membiarkan orang tua kita kelaparan? Tidak toh, karena di Alkitab manapun itu diajarkan bahwa kita harus menghormati orang tua. Betul. Ya kan? Jadi kalau menurut saya kita harus bijak gitu. Alkitab memang di dalam Alkitab atau di dalam ayat suci Alkitab agama apapun itu kan pasti ada. Kalau Muslim kalau nggak salah 2,5% ya Pak ya. Terus kalau kita Kristen kan 10% kayak gitu. Itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing gitu loh. Kalau saya pribadi, kalau memang kamu melihat nih di depan matamu orang tua kamu kelaparan, tapi kamu mendahulukan persepuluhan, itu menurut saya nggak bijak. Itu tidak bijak. Kamu harus menolong orang tuamu dulu, dan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha pengasih loh, maha penyayang. Kalau misalkan akhirnya ada yang bilang itu di Alkitab sudah jelas harus memberikan 10%, tapi Tuhan sendiri bilang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau saya bilang ya berikan dulu kepada orang tua. Circle terkecil dulu lah ya. Yang terdekat dulu ya. Terdekat dulu lah yang kita tolong gitu. Kita lihat keluarga kita kekurangan nggak ya. Sedangkan kalau kita misalnya memberi ke dalam satu instansi, organisasi gitu loh, dia sudah berkelebihan, kita lihat sudah megah gedungnya, pokoknya jemaatnya sudah banyak, kan sudah berkelimpahan. Apakah kita terus memberi sedangkan keluarga kita kelaparan? Kan nggak mungkin gitu. Tuhan pun akan melihat, Tuhan akan bilang, mungkin kalau Tuhan bisa bicara, itu loh di depanmu ada yang kelaparan, kenapa kamu biarin gitu. Kira-kira seperti itu Pak Andri. Berarti lebih ke dibanding mereka cuman koar-koar, oh saya percaya nih kita harus merekam, tapi actionnya nggak ada, mending kita yang langsung action dulu. Sebenarnya actionnya itulah yang paling penting lah ya. Iya, actionnya kita tuh lebih bijak lah dalam untuk menyingkapi setiap apa yang dikatakan pemimpin. Nggak semua apa yang dikatakan pemimpin di depan mimbar itu 100% benar. Ayo kamu memberi, kasih, sedangkan kita aja sendiri kekurangan gitu. Kita memberi dengan kekurangan kita itu bagus, tapi kita juga harus punya hikmah gitu loh. Kita memberi kepada orang yang kaya nggak bagus dong, sedangkan kita sendiri kekurangan gitu loh. Semua itu balik lagi, kita harus punya hikmat. Tuhan kan memberikan kita akal pikiran itu supaya kita berhikmat. Oh, apa yang harus saya berikan ya akan saya berikan. Saya punya segini saya bisa berikan, saya berikan. Kalau tidak ya sudah. Berarti jemaahnya pun juga harus filter ya. Iya. Kalau memang ternyata pemimpin, nah dia dikatakan secara pemimpin di mikro pun banyak masalah, di level mikro banyak masalah, dan ternyata mungkin juga di level umat dia juga ada masalah. Ditambah lagi juga dengan ya kondisi dia terlalu amri, ya itu kita harus selektif ya. Kalau saya bilang kalau zaman sekarang ya, saya ngelihatnya pemimpin zaman sekarang tuh yang agama itu pemimpin zaman sekarang gaya hidupnya udah wow, jam tangannya udah yang bukan main-main, istrinya pakai tasnya bukan yang 200.000 bukan gitu. Tapi mereka pernah nggak belajar untuk turun ke bawah, turun ke bawah ke jemaatnya, ke umatnya untuk melihat, hey kamu kekurangan makan nggak? Hey kamu bagaimana, anakmu sekolah atau tidak? Apakah, kalau menurut saya pribadi gini, daripada kamu memperkaya diri kamu sendiri, kenapa kamu tidak mencoba menolong jemaat kamu, umat kamu juga? Yang mungkin dia berjuang untuk sehari untuk bisa makan aja sulit gitu loh. Itu kenapa harus lebih mementingkan apa kata dunia?
gitu loh. Kan kalau sekarang pemimpin sekarang gitu loh, pemimpin yang di mimbar-mimbar kalau saya bilang kayak jadi saing-saingan gitu ya kan. Kalau udah duduk bareng jamnya apa nih? Waduh. Ya, Jadi dia berkata firman tapi tidak melakukan firman itu sendiri ya. ini di semua agama sih kayaknya. Nah, Tapi siapa yang bagusnya memperingati, ngasih tahu, menasehati para pemimpin pemuka agama ini? Karena sebagian dari mereka pun juga begitu ya, termasuk di saya juga ada yang begitu gitu. Makanya dalam beberapa hal saya kadang mengkritik mereka juga gitu loh. Sebenarnya kita tuh bisa loh ngasih tahu mereka masalahnya, tapi kan untuk kita naik sampai ke beliau kan agak susah. Banyak iya, udah banyak gitu hierarkinya. Nah, sedangkan kita untuk bertemu dengan Tuhan aja lebih mudah lewat doa. Sedangkan kita mau bertemu dengan mereka aja sulit sekali, ya kan? Gitu. Dan mereka tuh seolah menutup mata dan menutup telinga untuk mendengarkan hal seperti itu menurut saya. Tapi ada aja yang ikutin ya. Ya. Itu mungkin karena kultur orang kali ya. yang salah atau tidak bisa memfilter gitu ya. Iya. Yang mungkin bisa dibilang yang bisa mengingatkan dan mengarahkan kembali ya hanya Tuhan dan diri mereka sendiri mungkin ya. Mungkin karena kultur juga sih Pak. Betul sih. Karena di Indonesia kan kalau bisa dibilang sih ya, kalau udah pemimpin agama itu adalah wakilnya Tuhan di dunia gitu. Oh, wakil. Iya, wakil gitu kan. Itu semacam kayak malah dijadikan alat pencitraan. Tapi ini nggak semua pemimpin ya. Ini sebagian aja. Tapi Oknum lah ya. Oknum. Di hampir semua agama tuh ada yang seperti ini. Ini yang jangan ditiru lah. Tapi mungkin ya benar ngaruh sih, karena kalau ya budaya Indonesia, apalagi Asia sih, itu kan namanya prestis, status itu tuh memang sangat-sangat kayak masih dijunjung tinggi gitu. Betul. Semakin tinggi status duniawi kita ya makin banyak duitnya, makin mewah barangnya, ya semakin dihormati gitu. Betul. Dan ini yang sayangnya menjadikan oknum-oknum yang kita sebut tadi itu terbrainwash dan akhirnya malah menularkan ke umat-umatnya, itu yang disayangkan. Kalau kita kritik, pengikutnya bela. Ya kan saya Cinggung. Iya. Digeruduk. galakan yang bela daripada yang di atas. Iya. Gitu. Jadi kebanyakan sekarang kalau saya lihat lebih kepada saingannya tuh bukan saingan secara memberikan kebenaran ayat-ayat gitu loh, tapi lebih kepada saingan menjadi seorang pemimpin yang tenar secara duniawi. Gitu. Padahal kan sebenarnya kita sebagai pemimpin harus memberikan kebenaran sebenar-benarnya, gitu. Kalau sekarang kan paling gampang ya, kalau orang mau beribadah kan pasti kebanyakan gini, siapa yang hari ini khotbah, lucu nggak? Iya kan, kalau nggak lucu, ke pendetanya misalnya kayak saya kan ke gereja gitu, kalau kira-kira yang khotbah hari itu bikin ngantuk nggak jadi gereja. Sekarang kan gitu. Terus orang pergi beribadah sekarang bukan karena niat hati. Ini tidak semua ya, tapi kebanyakan yang saya tanya kenapa ibadah, kenapa milih di tempat itu, mereka bilang selalu di sana tuh enak, musiknya lengkap. Enak, soalnya gedungnya tempatnya di dalam mall, abis itu bisa ke mall. Pendetanya ganteng. Pendetanya lucu gitu. Padahal menurut saya itu semua udah lari dari apa yang sebenarnya kalau kita beribadah itu bukan mencari itu. Mau yang khotbah itu bikin ngantuk, mau yang khotbah itu nggak enak, segala macam apa yang dia khotbahkan, apa yang dia beritakan, ya kita harus terima. Ambil baiknya, yang buruk jangan diambil. Gitu loh. Jangan mencari sesuatu hal yang menyenangkan telinga, menyenangkan mata kita, gitu. Tapi apa yang dia sampaikan oleh pemimpin itu kita dengar baik-baik, kita kaji ulang, gitu. Jangan diterima mentah-mentah. Kebanyakan kan kita ketika pemimpin itu berdiri, dia memberitakan tentang isi ayat-ayat itu, kita terima mentah-mentah. Padahal sebenarnya kita harus kaji ulang itu semua. Cara mereka menyampaikannya itu sebenarnya sesuai apa enggak? Iya, sesuai enggak dengan hidupnya mereka. Kalau misalkan bilang kalian harus memberi, itu banyak anak yatim piatu harus ditolong. Kita harus bisa lihat dia ngomong gitu melakukan itu atau tidak. Jadi saya lihat Mbak Maria ini objektif. Apa yang membuat diri Mbak sendiri punya filter objektivitas seperti itu? Latar belakangnya.
Oh. Latar belakang. Saya kebetulan kan pelayanan udah lama. Pelayanan itu udah lama sekali gitu. Jadi kira-kira belajar dari banyak pengalaman itu, saya belajar untuk memfilter apapun yang ada di depan saya gitu. Ketika saya beribadah, siapapun itu yang berdiri di mimbar, saya akan mencoba menerima, saya catat itu biasanya. Gitu. Jadi ini juga nih buat yang lain, biasakan kalau misalkan ibadah itu tolong benar-benar ibadah, jangan buka WhatsApp, jangan buka Instagram, TikTok, apalagi pernah saya lihat ada yang main PUBG. Main PUBG, bayangin. Tapi saya juga pernah lihat sih di gereja. Bener. Terus kalian datang ke tempat ibadah mau ngapain? Sedangkan Senin sampai Jumat kalian tuh bekerja, Sabtu waktunya kita jalan-jalan sama keluarga atau sama pacar. Kita cuma dikasih waktu hari Minggu untuk beribadah, dan cuma paling, kalau sekarang kita gereja tuh paling lama 2-3 jam, udah paling lama. Bahkan ada cuma gereja cuma 1 jam selesai, gitu kan. Jadi ya fokuslah ke situ dulu gitu. Dicatat apa yang dibagikan oleh beliau yang ada di mimbar tersebut. Kaji ulang sampai rumah. Bener nggak sih yang dibagiin dia tadi? Masuk nggak sesuai dengan firman ini? Iya. Jadi jangan mentah-mentah diterima gitu. Kalau misalkan contoh misalnya dibilang kalau pelayanan harus memandang Tuhan, jangan memandang manusianya. Kita pelayanan bersama manusia loh, sama orang-orang di sekitar kita, gitu. Kalau orang di sekitar kita tegur, tidak menerima, merasa paling benar, apakah kan kita terus di situ? Sedangkan setiap kita habis melakukan kegiatan agamawi di dalam situ, kita keluar membicarakan pas lagi makan, dia lu gue sebel sama dia lu tadi. Itu kan lebih munafik kalau menurut saya. Lebih baik kalau menurut saya pribadi, lebih baik. Saya lebih baik saya tidak di dalam sini, saya menjadi jemaat yang biasa, tapi saya melakukan pelayanan di luar. Iya, benar. Gitu. Kalau menurut saya pribadi, karena kebanyakan kayak gitu, mereka melakukan kegiatan agamawi, tapi begitu berkumpul dengan temannya, ya gue tadi sebel sama dia, udah gue kasih tahu nggak bisa begini, buat apa? Gitu, buat apa? Apa yang kamu lakukan pada saat itu akan sia-sia. Padahal ketika kita melakukan kegiatan agamawi itu, kita harus menundukkan hati kita. Betul. Jadi memang sedikit melenceng, dari orang tua ada memang polanya diberikan seperti itu, edukasi. Oke. Jadi mama saya terutama, mama saya tuh orang yang keren ya? Mama saya itu orang yang sangat-sangat rajin beribadah. Dan almarhum bapak saya adalah laki-laki suami bapak yang selalu mengantarkan mama saya ibadah. Tapi dia selalu mengajarkan kita seperti ini. Pertama kali yang kamu layani itu bukan di gereja, tapi keluargamu. Percuma kamu pelayanan hebat di gereja, tapi keluargamu tidak kamu layani. Itu ajaran bapak saya. Jadi kita belajarlah untuk dari keluarga dulu, beres, bener, baru kita keluar. Ketika kita keluar, kita beres semua, kita di dalam, kita keluar pun beres. Ibaratnya kita kalau mengasih minum orang, kalau gelasnya ini kitanya sendiri udah punya minum, udah penuh gitu, kita kan bisa kasih ke orang. Tapi kalau gelas kita sendiri kosong, kita mau ngasih apa? Misalnya Pak Andri punya gelas kosong, minta minum ke saya. Gelas saya kosong, saya kan nggak bisa ngasih minum. Tapi kalau gelas saya full, ayo Pak kita bagi separuh. Tapi kalau gelasnya juga empty, ya jangan. Enggak, ya jangan. Karena kan kita berarti kosong. Kita nggak bisa nuntun keluarga kita dengan benar. Gimana kita mau nuntun jemaat? Sedangkan jemaat itu kan karakter, sifat semua berbeda banget. Gitu. Terus kalau maaf saya potong. Itu tadi objektivitas dan sebagainya. Kalau dari sisi ketulusan sendiri, karena tadi berbicara pelayanan di luar dan juga melihat adanya oknum yang masih pamrih gitu ya. Berarti ini saya baca ada inner ketulusan dari Mbak Maria ya. Nah, Mbak Maria sendiri bagaimana cara mengolah sisi batiniah hati Mbak Maria pada saat melakukan sesuatu itu memang didorong tulusnya gitu loh. Ya kalau kita ikhlas lah ya gitu. Itu gimana sih caranya konsep itu menata hatinya supaya bisa sih oke, yang ini udah nggak bisa dikasih tahu, pelayanan ada di luar, niatnya tulusnya itu bagaimana bentuk ketulusan itu sendiri. Gini,
Kalau saya belajar untuk ketika kita memberi kepada orang lain, stop sampai di situ, jangan mengharapkan kembali. Oke. Apapun itu, bahkan sama saudara kita sendiri. Kadang kan kita udah nolong saudara nih kok, Iya, misalnya nih nolong dia nih, terus tiba-tiba hidup kita susah, terus kita ngerasa bahwa gini, lu harus balas budi dong sama gue. Itu sebenarnya nggak boleh. Iya, sebenarnya itu kalau menurut saya Tanpa pribadi, pamrih lah. iya, All mind to semua. give lah ya. Iya, All mind to give. gitu. Jadi ketika kita memberi dengan siapapun itu, bahkan keluarga kita sendiri, gitu. Ya sudah, ketika kita memberi, lupakan. Kita memberi, lupakan. Jadi kita nggak ada rasa, kamu udah saya tolong loh, kamu nggak nolong saya balik. Kita nggak ada rasa ingin orang tuh harus balas budi sama kita. Gitu. Enggak ikhlas jadinya malah. Iya. Jatuhnya kan kalau dibilang, aku nolongin dia ikhlas loh, tapi kamu masih ngarepin balik dalam hati. Gitu. Tapi makanya belajar. Kalau saya tipe orang yang kalau udah ngasih, saya nggak udah lepas tangan. Gitu. Karena buat saya gini, apa yang saya berikan kepada orang lain akan kembali dengan saya dengan caranya Tuhan. Gitu. Apa yang saya berikan pada Orang lain akan kembali kepada saya dengan caranya Tuhan. Betul. Bukan caranya manusia. Kalau caranya manusia, kamu saya kasih, kalau saya susah kamu harus balikin. Tapi kalau caranya Tuhan, ketika saya memberi ke dia, kita nggak pernah tahu Tuhan akan menolong kita dalam keadaan susah itu. dalam cara seperti apa? Nah, seperti itu. Biarkan Tuhan bekerja dengan Caranya. Ajaib. Ajaib. Ajaib dan misterius ya, bisa cepat bisa Lambat. tapi pasti akan kembali ke kita. Ya, Sebenarnya sih nggak ini sih kok, kalau saya bilang Tuhan itu kalau nolong kita nggak lambat. Kitanya aja yang merasa suka lambat karena apa? Kita butuh, Nggak sabaran. nggak sabaran. Padahal waktunya Tuhan tuh kadang Tepat. ini loh tepatnya di sini gitu loh. Kamu nih sabar. betul. Tepat Tapi- tidak telat. Iya. Ya, tapi balik lagi tadi saya juga menarik sih yang poin objektifnya Mbak Maria yang dimana dibanding tadi kan ikut layanan atau organisasi atau komunitas keagamaan, tapi ternyata malah bertemu atau mendapatkan orang-orang yang ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sebenarnya juga apa yang saya pikir, saya terus terang juga saya ikut organisasi keagamaan atau kegiatan keagamaan pelayanan gereja gitu tuh hampir nggak pernah sih gitu ya. Ya karena jujur juga saya pernah punya pengalaman yang kurang lebih serupa sih ya, pernah ikut sebentar tapi pas saya lagi sibuk nggak bisa datang gitu, itu malah langsung didikte itu, kamu kenapa nggak datang? Kamu, dan di luar pelayanan itu juga ya saya juga nemu hal yang sama gitu, mereka julitin orang Ya. beda-bedain orang bahkan komentarin saya, misalnya dilihat saya temenan sama siapa Pak Andri atau ya contohnya ya, makanya itu teman kamu siapa orangnya ini ya loh, kok mereka malah ngejudge orang gitu sih ya. Sebenarnya sih dari sini poinnya kalau saya lihat sih, kalau kita join komunitas atau layanan apapun itu, kalau memang rasa secara batin atau mental spiritualnya memang belum siap ya mending jangan. Gitu, karena ya nanti jadinya seperti itu. Ya joinlah kalau memang ya sudah ada komitmen dan ingin mengabdi gitu ya. Lebih kepada ini sih kalau saya bilang, apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan agama harus tulus seperti burung merpati, Iya. cerdik seperti ular. Gitu. Dalam arti cerdik itu ya kita harus bisa mengolah setiap hal yang pemimpin itu katakan. Kita harus lihatlah pemimpin yang kita ikuti itu seperti apa karakternya, sifatnya. Jangan mentah-mentah, ya itu balik lagi, jangan mentah-mentah kita terima. Gitu. Karena kalau kita bilang di lingkungan kita tuh kebanyakan kan memang mentah-mentah kita terima. Tidak diolah lagi, pokoknya udah bener yang dibilang sama dia itu udah pasti bener. Iya. Ini karena kedewasaan beragama di Indonesia yang kurang, atau memang bentuk pengajarannya yang terlalu sempit ya? Kalau saya bilang bukan pengajarannya terlalu sempit, lebih kepada pribadi orang-orangnya yang tidak mau mengolah sih Pak. Gitu. Mereka yang malas membaca ulang.
gitu, membaca ulang apa yang dibagikan. Ketika kita dengar pemimpin ngomong tentang isi ayat Alkitab, kalau kita di Kristen, pokoknya buka Alkitab mentah-mentah diterima. Oh iya benar yang dibilang. Padahal itu balik lagi saya bilang, ketika kamu punya waktu yang senggang gitu, coba diolah lagi apa yang dikatakan pemimpin tersebut. Oh, I see. Apabila kamu mendapatkan kabar berita dari sesuatu, maka carilah. Iya, cari dulu. Iya. Ibaratnya kayak gini loh Pak Andri, kita sakit. Dokter satu ngevonis kita hidup cuma sebulan. Apakah kita terima? Enggak toh. Pasti kita cari second opini dong. Sampai akhirnya bertemu, oh ternyata gitu. Jadi ya kita sebagai umat, sebagai jemaat harus pintar. Mengaji bukan jangan hanya mengaji kan membaca tuh Pak kalau di dirimu, tapi mengkaji. Ya kan? Mengaji dan mengkaji. Iya. Ini kalau di mesinnya semua Mengaji agama, publik, mengaji diri. Iya. semua agama punya ajarannya masing-masing. Iya, sih. betul. Dan ya itu saya juga pernah alami. Saya pernah ketemu teman saya yang itu jauh lebih rajin dan taat saya melihatnya ya. Ibadah 2 setiap saat gitu, postingannya buat agama-agama. Nah, begitu waktu ngetes saya, loh itu di kitab ya ayat Injil ini loh, saya nggak tahu mana. Saya jujur saya juga kitab kan jarang baca. Itu langsung ditanya, wah itu aja lu nggak tahu Ki, gawat lu Ki, lu kalau nggak gitu, lu dosa besar, masuk neraka ini. Orang kalau nggak tahu ayat ini masuk neraka. Wah itu saya balikin. Loh, Puji Tuhan gitu harusnya Pak. balikin gitu masuk. Terus kalau yang penganut agama lain nggak mengerti ini atau orang suku pedalaman misalnya Amazon yang bahkan nggak tahu agama berarti masuk neraka juga lah. Wah langsung nggak bisa jawab dia gitu. Nah itu ya berarti itu salah satu contoh konkret kali ya kalau ini orang yang terlalu menangkap semua mentah-mentah gitu tapi nggak dikasih sisi logisnya. Lebih kepada ngelihat covernya aja sih. Covernya. Sama aja sih kayak kemarin ada tuh yang di salah satu postingan saya ada yang komen, kamu jadi anak Tuhan bajunya begini gitu. Saya selalu berpatokan bahwa Tuhan itu selalu melihat hati bukan melihat tampak luar. Banyak kok juga orang misalnya datang beribadah masuk ke dalam rumah ibadah pakai bajunya buluk dikit atau nggak bagus dikit, senggol-senggolan. Itu kan padahal nggak perlu kayak gitu. Gitu. Orang sudah mau datang beribadah aja kita harusnya bersyukur loh. Mungkin ada loh banyak orang yang datang beribadah dengan segala kekurangannya. Betul. Saya bukan orang yang hidup, maksudnya bukan pewaris, saya itu perintis. Saya pernah ketika bapak saya itu, orang tua saya lagi dalam keadaan down, saya ke gereja jalan kaki loh Pak. Saya jalan kaki sampai gereja. Gitu. Saya jalan kaki gitu. Makanya kalau banyak orang yang bilang, kemarin di postingan saya ada yang bilang kamu kurang rendah hati segala macam. Saya bilang saya tuh orang yang belajar untuk selalu rendah hati dimanapun saya berada. Saya jalan kaki sampai tempat ibadah keringetan. Jalan kaki jauh loh sampai dalam tuh saya diliatin. Ya namanya kan kita jadi buluk ya. Kita tuh kayak ngerasa jadi tertuduh gitu loh. Gue diliatin orang, kira saya harus di depan tuh masih ada bangku kosong, saya duduk di belakang. Karena saya jadi ngerasa tertuduh gitu loh. Oh, jadi kalau kita masuk ke rumah ibadah bajunya harus bagus ya, harus rapi ya, harus. Padahal kan nggak begitu. Maksudnya siapapun boleh datang beribadah gitu loh. Siapapun, bahkan Tuhan yang saya sembah nih, Tuhan yang saya sembah itu datang ke tempat-tempat yang di Alkitab tuh datang ke tempat-tempat yang kita nggak duga gitu. Misalnya orang mengatakan itu perempuan nggak baik, tapi Tuhan bilang enggak kok, dia baik karena dia sudah bertobat. Tuhan yang kita sembah ini kan Tuhan yang mengampuni, yang tidak menjudge orang dengan tampak luarnya. Kamu pakai jelek, kamu nggak bisa masuk surga. Kamu nggak hafal ayat Alkitab, nggak masuk surga. Sekarang apa bedanya? Kalau menurut saya pribadi, kamu hafal ayat Alkitab melontok banget, tapi kamu tidak melakukan. Dengan orang yang tidak hafal ayat Alkitab, tapi dia melakukan. Nah, kalau saya pribadi, saya akan memilih orang, ya nggak apa-apa lah, kamu nggak hafal ayat Alkitab, tapi kamu melakukan apa yang saya suruh. Posisikan diri kita sebagai seorang bapak. Kita cuma hafal doang. Begitu bapaknya suruh, coba tolong itu orang lagi kelaparan, kamu kasih makan, nggak mau. Tapi ada anak yang, udah Pak nih kasih aja punya saya, pasti kan bapaknya akan terenyuh. Oh ternyata anak ini toh. Iya.
Kan kira-kira kayak gitu. Religi yang diimplementasikan ya. Nilai religi ya harusnya Iya, diwujudkan. Dalam bentuk perilaku. Iya, bukan cuman di mulut, bukan cuman hafalan, bukan cuman jago Pencitraan. ngasih bikin di bio Instagramnya tentang itu semua. Jadi ya apa yang ada di situ ya kita kerjakan, kita lakukan. Betul. Ya jadi ya case-nya kayak tadi cerita yang bisa saya tuh, teman saya tuh ternyata juga di luar itu dia tuh orangnya lebih banyak gak benernya sih gitu. Suka Dugem. Jadi, ya dugem, terus ya suka umpat juga, suka judi juga, banyak lah. Jadi berbeda banget dengan covernya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau di sini sih saya melihat bukan kita maksudnya mengkritisi orang-orang yang agamis hafal ayat-ayat atau baca Alkitab, ya ini untuk semua agama ya, atau yang maksudnya mendedikasikan menjadi benar-benar totally religious, itu benar, cuman yang menjadi salah itu saat tindakan nyatanya itu berbeda dari covernya, alias ya dia mendalami agama apa bahkan menjadi tokoh tapi ternyata cuma buat pencitraan atau buat cover, buat gaya-gayaan, atau bahkan lebih buruk tadi buat cari untung. Ini yang salah, ini yang akhirnya jadi oknum. Nah, gitu. Jangan hidup dalam firman, Iya, hiduplah dalam betul. firman. jangan juga dijadikan kegiatan agama kita jadi pemimpin itu dijadikan sumber utama kehidupan kita. Iya, jangan dijadikan kayak kita kerja sekuler gitu. Janganlah, ya kan? Ya kalau kita menjadi pemimpin agama ya apa yang dikasih Tuhan itu yang kita terima. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan saya melihatnya nggak seperti itu gitu loh. Sekarang nggak ada yang namanya kita, kalau kita di Protestan pelayanan benar-benar murni pelayanan. Tidak semuanya ya, tidak semua. Ada yang murni, ada yang enggak. Tetap aja ada yang mengharapkan ketika melakukan kegiatan agamawi mengharapkan ada imbalan. Ada sebenarnya kita nggak boleh loh. Iya. Apa yang kita lakukan ya sudah kita kerjakan. Saya dari dulu kalau melakukan kegiatan agamawi ya kalau memang harus saya yang mengeluarkan duit nggak apa-apa. Saya gitu. Iya, harusnya seperti itu gitu. Itu namanya kita berkorban. I see. Ya, saya pernah ke pedalaman nih Pak di daerah Manado. Saya punya duit tinggal itu-itunya, tapi saya pengen banget memberkati tempat ibadah ini karena tempat ibadahnya tuh masih dari semen. Gitu. Terus ininya masih terpal biru tuh loh. Oh, iya. Nah, dan waktu saya selesai memberitakan kebenaran firman Tuhan di sana, saya dikasih, kalau kita Kristen dikasih persembahan kasih gitu. Saya buka, itu duitnya 2.000-an semua. Ya emang mereka sanggupnya jemaatnya mungkin memberinya seperti itu. Akhirnya saya kembalikan dan apa yang saya punya saya berikan lagi kepada di tempat itu. Mereka sambil bilang, Bu, kenapa dikasih? Katanya dia bilang, tempat ini lebih membutuhkan daripada saya, gitu loh. Kalau saya ibaratnya pulang dari situ saya kerja lagi saya dapat duit, ya kan? Walaupun mungkin mereka juga nanti ada berkata sendiri, tapi kenapa kita nggak mencoba berkorban untuk berbagi? Saya cuman mikir gini loh, kita ketika melakukan sesuatu kegiatan agamawi, lakukanlah dengan sepenuh hati walaupun kita harus mengorbankan egonya kita. Gak apa-apa kita mengeluarkan duit buat bantu orang, nolong orang. Kalau misalkan pemimpin kita tutup mata, kenapa nggak kita yang nolong? Iya. Leader sebagai contoh ya. Iya. Kalau misalnya kita punya leader nih, leader kita nggak bisa jadi contoh nih, ya kita lah. Kita kenapa kita harus tutup mata? Oh leader aja nggak mau nolong. Kenapa kita harus nolong? Nggak kayak gitu konsepnya. Kalau yang di atas nggak bisa bantu, kita yang ada di bawah ngelihat teman seiman kita susah, nggak bisa makan, ya kita bantu lah. Jangan pelit lah. Duit itu nggak punya teman, nggak punya saudara. Saya kasih tahu. Nggak punya teman, nggak punya saudara. Jadi jangan pernah pelit sama yang namanya duit. Berbagi, memberi. Itu kan semua agama mengajarkan itu. Artinya bisa ke siapapun dong ya. Bisa siapapun. Tanpa agama apapun. Iya. Berilah, kasih. Ya itu sih keren 2 kali sih. Makanya ya. Gituin lagi. Pokoknya kalau kita memberi jangan pernah memandang agamanya apa. Betul. Jangan. Itu karena langsung mindset kita langsung mengkotak-kotakan kan. Masalah agama itu adalah masalah
apa yang kita anut, apa yang kita mau. Apa yang gitu. kita mau ya? Iya kan? Gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan agama kita kepada orang lain. Gitu. Agamamu. Iya. Iya kan gitu. Iya. Nggak usah saling, kalau buat saya pribadi nggak usah saling menyenggol, nggak usah saling menyinggung. Betul. Tapi kebaikannya harus Iya. ke semuanya. Yes. Oke, Kebaikan ya. universal. Yes. Ah. Kebaikan universal betul. Bahkan dia kalau di negara luar kayak di negara barat sih pada umumnya kan sekarang yang namanya ateisme itu sedang meningkat sih ya. Ya saya terus terang juga ya ini mungkin sedikit luar konteks sedikit ya. Cuman ini ada poin menarik sih, saya waktu itu ketemu sama beberapa orang asing, mereka orang Inggris dan mereka sendiri tuh ateis memang. Padahal dulunya istrinya si Bapak Bule ini itu penganut Roman Katolik yang taat. Mereka ngomong terus terang gitu. Tapi sekarang kita udah mutusin nggak percaya lagi. Anak-anak saya sekarang ayo nggak saya praktis gitu. Tapi terus saya coba tembak. Tapi kalian masih percaya Tuhan nggak? Mereka menjawabnya tuh agak ngambang. Mereka masih bilangnya itu kita sih sebenarnya masih sosok ya, tapi kita percaya ada kekuatan lebih atau kuasa besar di atas sana, di atas Tuhan atau apa. Tapi mereka lebih percaya kalau nilai-nilai manusia itu lebih penting, kayak nolong sesama, berbuat baik itu jauh lebih penting dibanding mendengarkan ajaran-ajaran yang, karena mereka kalau saya asumsi karena mereka ini dapat kayaknya pengalaman dapat pimpinan oknum yang salah sih, jadi mereka memandangnya tuh karena kita didoktrin suruh ini, kita menilai agama lain menjadi salah, lalu kita dikotak-kotakin malah menjadi sumber konflik kalau buat kita gitu. Dan banyak orang Barat tuh berpikiran seperti itu sih sekarang kalau saya. Sekarang sih banyak kan, kalau saya pribadi orang banyak yang kecewa. Banyak kecewa. Hanya saja balik lagi pemimpin itu nggak bisa turun ke bawah gitu. Padahal banyak orang yang sudah kecewa keluar dia nggak ibadah. Nah, justru yang bahaya adalah ketika orang keluar tidak ibadah. Itu kan lebih gampang masuk hal-hal yang nggak baik di dalamnya, karena apa? Kosong gitu. Padahal sebenarnya ketika kita tidak melakukan kegiatan agamawi, dalam arti kalau di Kristen tuh melayani, ya kita harus tetap ibadah ke gereja gitu. Tapi itu juga jangan dijadikan sebuah rutinitas, tapi emang keinginan kita gitu loh untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan lebih lagi gitu. Nah, sekarang kan lebih banyak orang kecewa, jadi akhirnya mundur sama lama nggak ke gereja gitu. Dan mereka juga akhirnya lama-lama lupa harus melakukan apa gitu loh. Harusnya itu yang harusnya diperhatikan oleh para pemimpin, turun ke bawah untuk melihat, oh ternyata banyak loh yang kecewa dari apa yang pemimpin-pemimpin itu lakukan. Jadi perbaiki. Jangan kalau misalkan dikasih tahu merasa paling benar, tidak mau memperbaiki, itu kan yang salah. Iya, padahal mata butuh mereka. Iya. Gimana pun seorang pemimpin itu butuh loh, di bawahnya itu harus ada yang menyokong dia, menolong dia, gitu. Kita mengkritik kan bukan untuk hal yang jahat, tapi untuk hal yang baik, gitu. Untuk keperbaikan, gitu loh, untuk menjadi satu kesatuan. Kalau kita bilang kalau di Kristen kan tubuh Kristus tuh harus menjadi satu kan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Terus tadi yang mungkin banyak Mbak Maria, orang yang lama-lama dari awalnya kecewa, mungkin ya kayak fenomena tadi ya, ateisme di banyak negara saat ini, mereka dari awalnya kecewa, nggak mau ibadah lagi, terus akhirnya mereka malah bisa dibilang jadi agak tersesat saat mereka mungkin mentok, tidak tahu harus gimana gitu. Mungkin ini asumsi pribadi saya aja sih. Kayak kalau dilihat sekarang negara-negara yang kasus bunuh dirinya tinggi itu yang ateismenya juga tinggi. Kayak ini ke Asia malah Korea, Jepang, ya Cina. Mungkin karena mereka ya karena sudah nggak punya pegangan religi itu lagi. Jadi ya saat mereka terkena masalah hidup, ya mereka nggak tahu harus lari ke mana secara rohani atau secara religi ya. Karena secara kondisi kan di Indonesia ini malah jauh lebih susah sih. Tapi tingkat bunuh diri depresinya tuh tidak separah negara-negara itu sih. Karena di Indonesia tuh masih ada ini kok, masih ada kita kumpul dengan teman seiman, jadi ada saling menguatkan. Gitu. Kalau di luar negeri mungkin kayak gitu, apalagi udah lebih banyak Jadi ketika mereka stres udah nggak tahu mau gimana nih, ya udah cara satu-satunya udahlah bunuh diri, selesai masalahnya. Padahal dengan bunuh diri kita udah
udah kalau kita bilang udah dipastikan bunuh diri itu kan tidak diterima oleh Tuhan. Gitu. Karena mengakhiri hidup tanpa persetujuan Tuhan. Iya. Nah ini please ya, jadi buat yang mungkin lagi ngalamin masalah apapun itu, seberat apapun, ya jangan pernah mikir buat bunuh diri. Karena jadi kebetulan kemarin atau 2 hari yang lalu kalau nggak salah itu adalah hari anti bunuh diri sedunia ya, atau World Suicide Prevention Day. Pengingat aja sih. Iya, janganlah. Bunuh diri itu nggak ada untungnya. Ketika ada pikiran seperti itu, coba lihat orang di sekeliling kita lah. Siapa orang yang lagi membutuhkan kita saat itu. Gitu. Saya juga kemarin punya cerita. Jadi saya punya adik angkat, itu juga sempat mau bunuh diri. Dan kebetulan saya bukan tipe orang yang kalau ngomong, Dek jangan ya Dek, enggak. Saya orangnya langsung ngomong to the point. Kamu mau bunuh diri gara-gara apa? Biasa anak muda zaman sekarang gara-gara pacaran, cowoknya selingkuh, kita keluar dari konteks nih. Saya bilang, cowok selingkuh udah dapet pasangan, kamu mau bunuh diri, mama kamu nyekolahin kamu hebat ngabisin duit banyak, terus kamu bunuh diri cuma gara-gara itu, kamu gak mikir orang tua kamu. Saya langsung gitu, dia diem langsung. Iya ya Kak. Jadilah manusia yang cerdas, pokoknya kalau saya bilang jangan terbawa oleh masalah, tapi hadapi masalahnya. Iya. Jangan lari dari masalah. Iya. Hadapi. Kita harus belajar menghadapi masalah. Apa nih masalah depan kita? Hadapin, mau kita babak belur juga nggak apa-apa. Gitu. Jangan lari lah dari masalah. Karena kalau kita lari dari masalah nggak selesai. Betul, setuju. Terpenuhlah Tuhanmu juga. Iyalah, minta hikmat sama Tuhan. Wah, ini selesainya gimana ya? Anyway, ini obrolan kita kali ini benar-benar seru sih. Iya. Seru. Dan ya kalau sementara sih saya ambil kesimpulannya, ini kita balik lagi di sini kita bukan mau ngejudge agama atau komunitas atau pelayanan atau kegiatan keagamaan lainnya, dan kita juga sebenarnya bukan manusia sempurna ya gitu. Dan kita bukan mau konstruksi juga atau apa, tapi lebih ke pesannya sebenarnya saat kita sedang beribadah atau kita menerima ilmu dari pemimpin-pemimpin agama kita, ya agama apapun itu, karena namanya pemimpin ini kan manusia juga sebenarnya, mereka tetap bisa salah. Jadi ada baiknya kita filter dulu dan kita kaji ulang. Ini sesuai nggak dengan nilai logis kemanusiaan yang ada. Gitu. Jangan kayak tadi, misalnya kayak tadi saya dididik teman saya itu bilang kalau kamu nggak hafal ayat Alkitab ini masuk neraka, dosa besar, Tuhan marah apa? Gitu. Atau kalau kamu nggak nyumbang sekian, ini dosa besar ya. Ya itu cuma beberapa contoh aja sih gitu. Ya, anyway, ini karena waktunya agak terbatas, kita mungkin sampai di sini dulu ya. Tapi sekali lagi terima kasih banyak nih Mbak Maria untuk sharingnya, dan kita masih ingin ngobrol lebih banyak sebenarnya, tapi mungkin nanti lain waktu lah ya. Nah, jadi kita juga kalau misalnya ada yang pengen collab sama kita atau sponsor, mungkin bikin topik bareng atau apapun itu, kerjasama dalam bentuk apapun, boleh langsung kontak kita aja nanti. Boleh kontak Luki, kontak Arya. Oke. Mbak Maria, sukses terus buat tadi terus sekolah PAUD-nya. Terima kasih Pak ya. Thank you Pak Bro Andri, Arya. Oke, terima kasih semuanya dan sampai ketemu di episode selanjutnya. See ya.